Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, saya atas nama Badan Kejuruan Teknik Fisika BI mengucapkan banyak terima kasih pada Pak Iwan Kurniawan yang sudah bersedia untuk menjadi narasumber pada acara knowledge sharing Badan Kejuruan Teknik Fisika BI pada sore hari ini, Rabu 10 Maret 2021. Terima kasih pada Pak Paul Wijaya yang juga sudah bersedia untuk menyampaikan safety moment pada sore hari ini. Terima kasih pada ibu-ibu dan bapak-bapak yang sudah bergabung pada sore hari ini. Seperti biasa, sebelum acara pokok dimulai, kita awali dengan safety moment yang akan disampaikan oleh Pak Paul Wijaya. Waktu kami persilakan. Terima kasih. Terima kasih Pak Edi. Izin share screen ya. Silakan. Baik. Selamat sore Ibu Bapak sekalian. Untuk safety moment sesi sore ini saya akan presentasikan tentang kejadian pengisian tangki metanol yang luber berlebihan sampai keluar gitu ya. Ini saya ambil dari European Process Safety Center yang bulan Maret ini 2021. Yang terjadi adalah pada saat pengisian tangki metanol tersebut ditransfer masuk ke dalam tangki, high level switch yang ada di tangki itu mematikan pompa karena memang ada interlocknya. Tapi operator membaca di level transmitter itu indikasinya tangkinya masih setengah penuh. Kemudian oleh operator interlock tersebut di bypass override. Dan karena di bypass override maka pompa dijalankan lagi. Dan akibatnya tangki penuhan sampai luber dan ada tumpahan metanol. Dan metanol kita tahu dari gambar tangki ini itu bahan yang mudah terbakar. Jadi Maaf, suaranya hilang, Pak. ya ini host katanya mematikan suara saya. Iya, aduh, maaf ini, Pak. Tadi sampai di mana ya? Sampai tangkinya luber itu udah ya? Ya, sudah itu, Pak. Ya. Nah, beberapa hal yang dicatat oleh European Process Safety ini di bawah adalah level transmitter. Bad level transmitter lebih dipercaya daripada high level switch-nya itu. Jadi sesuatu yang salah malah justru lebih dipercaya oleh operatornya. Padahal transmitter itu memberikan sinyal yang salah. Kemudian safety interlock itu tidak bisa sembarangan di override. Harus ada izin-izin tertentu. Di sini dikatakan paling tidak day supervisor itu harus memberikan izinnya. Jadi safety system, di proses safety system itu didesain memang untuk keselamatan. Jadi untuk bypass sistem keselamatan itu perlu otorisasi dari seseorang yang lebih tinggi. Kemudian juga di sini dikatakan seal rating dari safety interlock itu menggunakan 61551 ini tentang proses safety. Ya, mungkin di sini belum didefinisikan. Dan yakinkan bahwa setiap override, setiap bypass itu didokumentasikan dan dikomunikasikan dari satu shift ke shift yang lain. Kalau digunakan dua level transmitter, maka failure mode-nya, kegagalan akan lebih mudah untuk dideteksi. Jadi pelajaran yang menarik dari sini adalah sistem yang didesain untuk keselamatan malah di-override oleh operator dengan mengasumsikan bahwa interlock tersebut salah dan lebih percaya kepada level transmitter yang memberikan sinyal yang salah. Jadi itu kejadiannya di lapangan yang bukan hanya terjadi di sini saja, tapi bisa terjadi di beberapa tempat dan cukup banyak kejadian dengan melibatkan
override interlock ini. Itu saja mungkin dari saya. Terima kasih Pak Edi. Baik, terima kasih Pak Paul Wijaya atas penyampaian safety moment-nya. Kita lanjutkan dengan acara pokok kita. Kita serahkan waktunya kepada Pak Iwan Kurniawan. Silakan Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak Edi, Bapak Ibu sekalian. Izin saya share screen Pak. Ya, silakan Pak. Apakah Sedang proses Pak. Oke. Oke, apakah sudah terlihat Pak? Sudah kelihatan Pak. Oke. Slide saya. Sabar. Slide-nya belum ini. Aduh, slide-nya ada masalah kayak. Saya mulai aja ya pakai ini Pak. Oke, alhamdulillah sudah tampil Pak ya. Sudah tampil Pak. Oke. Kembali lagi, selamat sore Bapak Ibu semua. Oh, keluar lagi dia slide-nya. Oke. Maaf, ini ada masalah teknis sedikit. Kenapa keluar lagi Pak Edi ya dari slide ya? Oke, Bapak-Bapak, saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Izinkan saya menyampaikan sharing knowledge Pak ya mengenai Reliability Improvement Program di PT Badak NGL Pak tahun 2020 sampai 2021. Ini sambil menunggu Pak, ini belum stabil kayak laptop saya. Jadi ini adalah apa yang PT Badak tim ya. Jadi di PT Badak itu ada tim reliability Bapak-bapak, Ibu semua. Jadi sebenarnya sudah cukup lama reliability ini diadakan di PT Badak, tapi ini kemudian dibuat tim task force gitu ya, di tim task force dimulai kembali di tahun kemarin tahun 2020. Ini disebabkan ada penyebabnya gitu ya, saya akan terangkan. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri Bapak Ibu semua. Ya. Jadi sedikit mengenai saya. Jadi saya adalah alumni S1 Teknik Fisika ITS Surabaya Pak, lulusan tahun 95. Kemudian alhamdulillah diberi kesempatan oleh perusahaan untuk melanjutkan S2, tapi beda jurusan gitu, Magister Teknik Kimia di ITB tahun 2013. Jabatan saya saat ini adalah Assist to Vice President Production.
Jadi istilahnya membantu, tapi diperbantukan di departemen teknikal ya Bapak. Saya tidak akan panjang lebar menceritakan latar belakang pekerjaan saya. Kita akan langsung masuk Pak ke slide berikutnya. Agak lelet ya. Loncat. Jadi kalau di PT Badak ini ada, tadi sudah jelaskan safety moment juga, di PT Badak juga ada CQ moment Pak. Jadi mengenai knowledge management, saya akan sharing mengenai knowledge management sharing seperti yang kita lakukan saat ini juga dilakukan di PT Badak. Jadi knowledge management sharing, knowledge increase by sharing Pak, not by saving ya. Kemudian yang kedua adalah mengenai ketahui dan yakinkanlah Anda untuk bekerja sesuai prosedur. Oke, next Pak. Ini agak. Nah ini Pak, latar belakang dari diadakannya Task Force Reliability di PT Badak sejak tahun kemarin adalah kejadian trend trip ya. Trend trip itu adalah kejadian shutdown gitu ya, shutdown yang tidak diinginkan, unscheduled shutdown. Jadi di trend itu sejak tahun, kita ambil dipetakan sejak tahun 2015 sampai 2019. Jadi kalau kita lihat di sini kejadian trend trip itu ada 3 kategori Pak ya. Pertama yang paling besar adalah disebabkan oleh human factor Pak, 57%. Kemudian equipment failure 36%, dan terakhir adalah mengenai change management. Change management ya, itu 7%. Jadi ternyata faktor manusia ini memberikan kontribusi yang sangat besar Bapak Ibu sekalian ya. Kemudian disusul oleh equipment failure. Kemudian ini khusus di tahun 2019 Bapak-Bapak, kalau kita lihat secara khusus dikarenakan oleh faktor human tadi, itu faktor yang paling besar 56% itu adalah dikarenakan oleh lack of knowledge Pak. Lack of knowledge itu kalau didetailkan lagi, itu dikarenakan pengalaman yang tidak mencukupi, dan juga lack of risk awareness, jadi tidak mengetahui resiko dari kejadian tersebut ya. Jadi ini dikarenakan ada beberapa faktor kenapa pengalaman itu tidak mencukupi, karena banyaknya senior operator ya. Jadi senior operator itu yang sudah mulai istilahnya pensiun gitu ya, digantikan oleh yang muda gitu. Jadi emang ada gap-nya di situ, tapi alhamdulillah ini berangsur-angsur mulai diperkecil gap-nya itu. Kemudian faktor berikutnya yang 22% itu adalah overconfidence ya, overconfidence ataupun lemahnya koordinasi. Jadi di sini antara operator lapangan dengan operator panel BCS itu ya, itu ada kejadian di mana komunikasinya itu istilahnya koordinasinya itu kurang gitu ya. Kemudian juga disebabkan oleh slow response time, jadi respon time-nya yang lambat. Jadi kadang-kadang kejadian itu membutuhkan respon time operator yang cepat ya, untuk menyelamatkan supaya tidak terjadinya unscheduled shutdown. Sisanya adalah lack of skill dan juga faktor stres ya. Kemudian kalau kita lihat secara job system atau faktornya, ada 2 kategori yang paling besar, 27% adalah
permasalahan komunikasi, Pak, inadequate communication dan information. Jadi ini adalah komunikasi dan informasi yang tidak mencukupi, ya. Kemudian juga yang kedua adalah 20% mengenai leadership, Pak. Jadi leadership ini juga ada faktor yang cukup besar mempengaruhi kejadian unscheduled shutdown. Kemudian saya lanjut, Pak, mengenai kita sudah tahu tadi latar belakangnya, ya, Pak. Kita masuk ke dalam selanjutnya adalah bagaimana menangani meningkatkan reliability tersebut, ya. Itu kami pecah jadi 3, Pak. 3 pendekatan gitu, ya. Pertama adalah sistem reliability strategi. Jadi dari sistemnya itu di antara kalau kita detailkan adalah kita list tadi bad aktornya apa. Jadi dari historical kita tadi sudah ketahui kita bad aktornya apa, kemudian kita review, ya. Kemudian kedua adalah kita susun kita identifikasi gitu daftar critical equipment. Jadi critical equipment ini sangat penting, Pak, karena kalau tidak kita lakukan, nanti kita terlalu banyak itu equipment yang harus kita pantau, ya. Kita harus kita apa istilahnya kita cermati gitu. Makanya kita buat daftar critical equipment yang kaitannya dengan trip, ya, unscheduled shutdown yang bisa menyebabkan unscheduled shutdown. Kemudian berikutnya adalah kita membuat ini operator driven reliability ODR, ya. Jadi ODR ini kalau di sebelumnya itu operator itu apabila ada kerusakan itu mereka cukup hanya membuat work request gitu, ya. Nanti yang mengerjakan maintenance. Tapi kita rasakan itu dari pengalaman itu sehingga terpecah gitu. Operator hanya rasa memilikinya menjadi berkurang gitu, ya. Jadi rasa memilikinya itu tidak ada sehingga mereka hanya cukup melaporkan. Nah, sedangkan maintenance kan butuh waktu. Kadang-kadang tidak mengetahui ini mana yang urgent, mana yang tidak gitu, ya. Artinya dalam hal ini untuk meningkatkan rasa memiliki dari operation itu operator, kita susun saat ini adalah strategi operator driven reliability. Jadi operator itu ikut andil dalam meningkatkan reliability. Nanti kita lihat seperti apa. Nah, kemudian berikutnya itu dari sistem reliability-nya, Pak. Jadi sistem reliability disusun oleh teman-teman dari engineering, Pak, ya. Engineering jadi di tim task force itu ada tim dari engineering, technical, kemudian dari maintenance ada, kemudian dari operation juga di awalnya ada. Kemudian berikutnya pendekatan berikutnya adalah operator driven reliability strategi itu sendiri, Pak, ya. Jadi ini yang melakukan adalah teman-teman dari operation, operator. Jadi di sini adalah setelah kita susun tadi ODR checklist-nya oleh teman-teman di engineering. Nah, ini oleh operator ini dia melakukan istilahnya apa yang sudah kita buat checklist-nya tadi. Jadi aktivitas ODR-nya itu. Kemudian yang kedua adalah field operator program. Jadi ini kaitannya dengan peningkatan knowledge teman-teman operator, ya. Kemudian berikutnya upset drill condition. Jadi di operation itu mereka tiap shift itu mengadakan drill gitu, ya, drill. Kemudian juga ada drill yang dilakukan oleh semua seksi. Jadi bukan hanya di proses train, tapi juga di utilities dan juga di storage loading. Artinya cakupannya sangat besar. Seluruh operation gitu, ya. Jadi melakukan drill. Kemudian berikutnya adalah task observation dari ODR itu sendiri. Jadi ODR tadi dilakukan observasi efektivitasnya, ya, dengan melakukan task observation. Itu pendekatan dari sisi operator driven reliability strategi. Kemudian pendekatan berikutnya adalah dari sisi maintenance, Pak. Strategi maintenance. Pertama adalah PM task review. Jadi kami itu melakukan review kembali PM yang saat ini sudah ada, ya, PM task yang sudah ada, apakah mencukupi, efektif atau tidak. Kalau ada yang dirasakan perlu untuk penambahan ataupun
apa istilahnya pengurangan gitu, itu kita usulkan. Kemudian ini adalah work program retrofit maupun overhaul. Nah, ini kita pantau juga efektivitasnya. Artinya apakah efektif atau tidak work program yang dilakukan. Jadi setiap tahun itu maintenance mengusulkan atau melakukan work program. Nah, itu kita pantau juga efektivitasnya. Kemudian berikutnya adalah hands-on training, Pak. Jadi di luar dari training yang mandatory gitu ya, yang classroom, kemudian on-site maupun di luar site, itu kami khususkan ini untuk membangun sistem. Jadi awalnya kami membangun sistem dulu, Pak. Jadi hands-on training, jadi secara benar-benar hands-on gitu ya, bukan hanya classroom. Jadi dicampur antara classroom dengan praktek lapangan. Nah, ini emang masih berlangsung, Pak, karena emang harus disusun modulnya dan juga tidak sedikit itu istri waktu yang dibutuhkan untuk ini. Kemudian berikutnya adalah reliability culture improvement. Nah, ini penting juga, Pak. Jadi untuk peningkatan dari sisi reliability culture ya. Jadi artinya supaya teman-teman itu, karena tantangan di PT Badak itu bukan hanya pekerja PT Badak permanen, tetapi juga ada mitra kerja yang cukup banyak gitu ya. Jadi di situ yang cukup berbeda, apa istilahnya, background pendidikan atau pengetahuannya. Nah, di sini ada tantangannya bagaimana reliability culture improvement ini bisa kami sharing ke mereka gitu ya, supaya lebih perhatian lagi terhadap reliability. Berikutnya adalah spare part review, Pak. Jadi spare part review ini juga merupakan salah satu aspek dari reliability ya. Jadi apa spare part di PT Badak dirasakan mungkin masih terlalu banyak, artinya masih bisa diefektifkan gitu ya. Mana yang istilahnya sudah obsolete kita hilangkan dari spare part, dari inventory, kemudian mana yang harus masuk harus masuk dalam inventory, nah itu dilakukan review. Dan PT Badak ada target untuk pengurangan nilai dari inventory itu untuk setiap tahunnya gitu. Kemudian lanjut, Pak. Nah, ini adalah program framework-nya, Pak. Jadi kalau kita lihat dari sebelah kiri, Pak ya, adalah inputnya, hasilnya bahan bakunya gitu ya, untuk mendapatkan equipment critical dan bad actor yang hanya related to MHE itu adalah main heat exchanger, Pak. Jadi peralatan paling utama. Jadi seperti kalau diibaratkan itu ibarat kulkasnya gitu ya, yang mengubah gas alam menjadi LNG. Nah, itu adalah dari sisi NID dan electrical single line diagram, itu sebagai salah satu dokumen yang kami review ya. Kemudian logic trip diagram juga. Kemudian HAZOP study, Pak. HAZOP study ini karena di situ kami bisa temukan peralatan equipment mana saja yang bisa menyebabkan yang dampaknya apabila gagal itu bisa menyebabkan trip atau unscheduled study. Kemudian instrumen sistem audit, kemudian ESA audit, electrical system audit juga, itu studinya kami juga gunakan sebagai reference untuk menyusun critical equipment tadi. Kemudian CQIS, Pak. CQ itu ada Safety, Health, Environment, Quality. IS itu jadi di sistem PT Badak itu sudah secara online. Apabila terjadi insiden ataupun eksiden ya, atau anomali, itu kami sudah secara online menginputnya ke dalam sistem. Jadi kami dimudahkan untuk melihat historicalnya tadi seperti bad actor ataupun kejadian insiden trip itu dari CQIS itu. Jadi itu sebagai tools-nya semua untuk menyusun equipment critical dan bad actor. Kemudian keluarannya, Pak, output-nya adalah upset dan operating condition drill tadi yang saya jelaskan. Jadi operator itu melakukan drill gitu ya untuk bisa
membuat teman-teman operator itu lebih sigap gitu ya apabila terjadi insiden atau accident, sehingga tadi kecepatan penanganannya juga, kemudian koordinasinya juga meningkat. Jadi mereka apabila sudah terbiasa melakukan drill, kejadian yang bisa menyebabkan trip tadi, apabila terjadi aktual insiden itu bisa cepat penanganannya dan tepat gitu. Kemudian hands-on training tadi produknya. Kemudian berikutnya ada PM dan PDM task review. Kemudian checklist ODR, spare parts review, dan task observation. Semuanya sudah saya jelaskan sebelumnya. Oke, next Pak. Oke, setelah kita tadi tahu latar belakang, kemudian target, tujuan gitu ya. Nah, kita merasakan bahwa kita itu perlu indikator Pak ya, reliability, leading, dan lagging indikator yang tahun kemarin itu diminta untuk ditampilkan awalnya sih setiap minggu gitu. Tapi kami merasa masih kesulitan apabila setiap minggu karena kaitan dengan pengambilan data, akhirnya setiap bulan. Jadi setiap bulannya kami menampilkan indikator-indikator kaitannya dengan reliability ya, jadi leading dan lagging. Nah ini saya jelaskan secara umum dulu. Jadi beberapa indikator yang kami ambil gitu ya, yang kami buat gitu. Ini kami ambil dari beberapa best practice gitu ya. Salah satunya SMRP gitu. Di situ ada kaitannya dengan tadi human error untuk mengukur gitu ya. Leading artinya effort apa saja yang perlu kita lakukan supaya itu meningkatkan reliability. Jadi leading gitu. Pertama adalah dari sisi maintenance training, man hours. Jadi kalau dari best practice tadi disebutkan bahwa setiap pekerja itu minimal mendapatkan training ya. Training itu 7 jam Pak setiap bulannya Pak. Nah, 7 jam setiap bulannya. Jadi sebenarnya tidak terlalu sulit untuk dilakukan, tapi ternyata perlu effort dan perlu disiplin gitu ya. Karena kaitannya ini semua orang, karena kalau kita lihat pengalaman ya tidak semua pekerja itu rajin gitu ya mengikuti training walaupun sudah disediakan, sudah di ini. Nah, itu harus disiplin di situ. Jadi dari sisi maintenance, training man hours, kemudian kedua ada operation juga, operation training man hours. Jadi walaupun ini agak sedikit berbeda pendekatan, kalau maintenance kan bagaimana memperbaiki alat gitu ya, bagaimana supaya bekerja dengan safety pada waktu perbaikan. Nah, cooperation tadi, misalnya drill tadi, salah satunya drill tadi itu supaya bisa meningkatkan istilahnya dari sisi dari mengurangi human error tadi. Berikutnya adalah ketiga adalah alat ukurnya adalah task observation Pak, seperti yang saya jelaskan tadi. Jadi diukur berapa kali kita buat target gitu ya, kita buat target. Task observation itu kalau di awal kami buat sekitar 4 Pak. Jadi ini khusus 10 Pak, 10. Jadi 10 oleh operator, kemudian 1 oleh maintenance. Nanti kita lihat secara detail. Kemudian adalah operator driver reliability ODR juga kami buat target Pak. Jadi ada dalam hal ini ada 4 equipment utama bisa menyebabkan trip yang perlu dilakukan ODR. Jadi artinya operator itu ikut melakukan visual check, kemudian melihat ke lapangan gitu ya peralatan tersebut supaya itu bisa tetap terjaga, supaya apabila ada kerusakan kecil aja sudah diketahui. Nah itu nanti ada secara detail apa saja equipment-nya akan saya jelaskan kemudian. Kemudian berikutnya adalah yang kait nomor 5 dan 6 ini Pak, plan work order dan reactive work order. Nah ini kaitan dengan manajemen work order Pak. Jadi problemnya adalah yang kami lihat analisa sebelumnya adalah banyak work request yang dibuat oleh operation ya, kemudian menjadi work order.
Nah, itu lama penyelesaiannya gitu, lama penyelesaiannya. Nah, itu dikarenakan tidak ada yang memonitor, tidak ada yang mengevaluasi. Nah, ini makanya kami buat ini sebagai salah satu indikator supaya kami jaga supaya antara pembuatan work request oleh operator dengan waktu penyelesaiannya itu kami buat kami pantau gitu. Kami apabila ada perbandingannya antara apa istilahnya nanti kita jelaskan di plan perencanaan gitu, kemudian ada apa ready to work, siap dikerjakan, kemudian completed work order itu ada perbandingannya nanti. Nah, ini di sini ada dua Pak, plan work order dan reactive work order. Kami bedakan nih. Kalau reactive work order itu adalah work order yang disebabkan oleh kondisi breakdown. Jadi peralatan itu breakdown. Jadi apabila breakdown artinya perlu segera diselesaikan. Jadi kalau di tempat kami itu adalah WO1 dan WO2. Kalau plan work order itu banyaknya di PM, preventive maintenance, ataupun apa istilah improvement atau apa, jadi direncanakan sebelumnya. Sedangkan reaktif itu kejadian kebanyakan disebabkan oleh breakdown equipment ya. Kemudian ketujuh adalah rasio. Nah, ini rasio reactive work order to total work order. Jadi ini penting Pak. Jadi ini nanti ada rasionya antara reactive work order yang disebabkan oleh breakdown equipment tadi dibandingkan dengan total work order yang ada, itu tidak boleh terlalu besar gitu ya, ada batasannya nanti. Nah, itu artinya supaya kita mengetahui bahwa equipment ini adalah terpelihara dengan baik. Jadi apabila terlalu banyak breakdown, artinya maintenance-nya yang plan maintenance-nya itu kurang baik gitu ya, artinya kurang efektif. Kemudian indikator ke-8 adalah backlog order. Jadi backlog itu artinya apabila WO itu sudah dibuat, sudah siap untuk dikerjakan, ready to work gitu kan ya. Nah, ternyata komplitnya itu lama gitu, melebihi 45 hari, nah itu sudah kategori backlog. Jadi apabila sudah siap dikerjakan sebenarnya, tapi operation misalnya tidak memberikan izin misalnya, ataupun karena ada masalah lain gitu, tidak ada teknisi ataupun manpower untuk menyelesaikannya. Nah, itu nanti apabila lewat dari 45 hari, itu kategorinya masuk ke dalam kategori backlog. Nah, itu leading indikator, Pak ya. Jadi leading gitu. Kemudian selain leading, kami juga ada indikator lagging namanya. Lagging. Artinya apabila leading ini sudah dilakukan, mestinya laggingnya ini akan bagus gitu ya. Nah, kaitannya adalah lagging ini adalah plan trip. Jadi plan trip itu mestinya berkurang dengan leading yang sudah dilakukan. Kemudian adalah production availability. Production availability juga itu akan meningkat gitu ya. Artinya tidak di bawah target. Kemudian rework juga. Rework itu tidak ada kejadian rework ya, Pak. Kemudian rasio maintenance cost to equipment replacement value. Itu juga rasio maintenance cost ya, jadi itu terjaga, artinya tidak terlalu banyak cost yang dikeluarkan untuk melakukan pemeliharaan. Itu ada rasionya antara equipment replacement value itu adalah nilai apa ya, nilai replacement dari suatu misalnya satu train itu, misalnya Pak ya, saya nggak sebutkan angka sebenarnya, misalnya 600 juta dolar misalnya satu train. Nah, itu di situ perbandingannya rasio maintenance cost itu harus di bawah 2,5%-nya. Itu dikategorikan sebagai world class. Kemudian berikutnya, lagging indikator berikutnya adalah train outage. Nah, train outage ini adalah apabila terjadi train, berapa lama untuk bisa jalan kembali. Itu dihitung dalam jam nanti. Jadi apabila terjadi unscheduled shutdown, untuk bisa difungsikan kembali train itu juga kita masukkan sebagai lagging indikator. Oke, next Pak. Nah, ini Pak secara detailnya Pak tadi maintenance training man hours Pak. Jadi maintenance training man hours itu
awalnya teman-teman itu agak kesulitan, manajer di tiap seksi di maintenance itu bertanya-tanya apa saja, karena awalnya itu kurang gitu targetnya, nggak sesuai target. Akhirnya setelah kami ini kaitannya bisa, oke, quality talk bisa dimasukkan. Kemudian sharing knowledge tentunya ya, kemudian mandatory training dan hands-on training. Jadi yang penting adalah kaitannya dengan reliability, yaitu kaitannya untuk mencegah plan trip dan juga letter of protest. Letter of protest jadi kaitannya ini bukan hanya di plan, tapi kadang-kadang manajemen ingin menambahkan letter of protest dari kapal misalnya. Jadi kalau kapal itu bisa mengeluarkan letter of protest, Pak, apabila terjadi masalah gitu pada saat loading proses gitu ya ke kapal LNG. Nah itu kami masukkan juga sebagai indikator. Nah targetnya tadi Pak 7 jam per personel per bulan. Jadi misalnya ada 1.000 employee, nah tinggal dikalikan aja Pak 7 kali 1.000 gitu. Oke, berikutnya adalah operation training man hours Pak tadi. Operation training man hours tadi kaitannya dengan tadi upset condition drill ya. Jadi OTS training dan troubleshooting. Jadi tiga kegiatan tersebut ya. Kemudian targetnya adalah sama Pak 7 jam personel per bulannya. Kemudian task observation tadi, nah ini targetnya adalah 10 task observation per bulan Pak. Jadi untuk maintenance, sedangkan untuk operation itu 1 task observation per bulan. Jadi kami pemikirannya ini karena kalau di maintenance itu lebih banyak pekerjanya, makanya kontribusinya juga lebih besar dibandingkan operation. Berikutnya adalah operator driven reliability, Pak. Jadi operator driven reliability tadi, ODR ya, ini targetnya adalah 4 ODR sistem activity per bulan. Jadi saya jelaskan sebelumnya, jadi ODR itu cakupannya equipment, Pak. Jadi di equipment yang sebelumnya kami evaluasi itu sering menyebabkan unscheduled shutdown ataupun trip. Nah itu kalau di PT Badak itu pertama ada di daerah cooling water area Pak ya. Jadi cooling water itu kami pendinginnya menggunakan air laut. Nah di situ ada peralatan namanya non-return valve Pak. Non-return valve gitu, buffing valve yang mencegah aliran balik gitu ya. Air laut itu apabila pompanya itu mati gitu kan ya. Nah itu karena kalau nggak segera ditutup itu bisa menyebabkan pengadukan dan bisa menyebabkan tripnya cooling water yang sebelahnya. Nah ini salah satu critical equipment Pak. Jadi di daerah utilities di cooling water area itu non-return valve. Jadi di situ salah satu ODR apa saja yang harus dilakukan dicek oleh teman-teman operator itu ada listnya Pak. Kemudian berikutnya adalah trafo, transformer, electrical transformer dalam hal ini ya. Jadi itu penting juga, salah satu equipment yang perlu dilakukan ODR oleh operator, karena dari pengalaman tahun sebelumnya itu pernah terjadi blackout gitu ya, blackout yang dikarenakan oleh trafo. Jadi kegiatan waktu itu kegiatan PM trafo yang tidak sesuai dengan prosedur gitu ya, karena terus jadi salah satunya trafo yang perlu dilakukan ODR oleh teman operator. Berikutnya adalah counter valve, Pak. Jadi counter valve itu tentu saja sangat banyak counter valve ya. Makanya tadi saya sebutkan sebelumnya adalah critical equipment, itu kuncinya di situ. Jadi kita batasi counter valve mana saja yang bisa menyebabkan trip. Itu yang harus dilakukan, mandatory dilakukan ODR oleh teman-teman operator. Berikutnya adalah vacuum system, Pak. Jadi vacuum system ini kalau di tempat kami itu untuk apa istilah kaitannya dengan kompresor gitu ya. Jadi kondensasi dari kompresor itu harus disedot gitu ya dengan vacuum system. Nah, vacuum system ini sering terjadi problem juga apabila itu tidak diketahui sejak dini itu bisa menyebabkan trip. Jadi teman-teman operator juga kami berikan checklist gitu untuk melakukan ODR sesuai list tersebut. Jadi ini targetnya adalah 12 ODR per bulan, Pak.
Jadi ada 3 seksi, kami 3 seksi di operation itu, seksi proses trends, seksi utilities, dan seksi storage loading and marine. Nah, masing-masing itu kami berikan target 3 ODR per minggunya. Jadi atau 12 ODR totalnya per bulannya. Oke, berikutnya adalah plan work order, Pak. Jadi work order yang direncanakan ya Pak ya tadi. Jadi targetnya adalah untuk plan work order ini adalah itu untuk yang achieve WO on planning. Jadi ada 3 kategori Pak untuk plan work order ini adalah WO on planning. Jadi WO yang sedang disusun oleh teman-teman planner gitu ya. Artinya WO itu sedang disiapkan oleh teman-teman planner. Jadi kalau di PT Badak itu statusnya 32, 40, 41, 43, 80. Jadi 32 itu sedang disusun, 41, 43 itu kaitan dengan material ya, kesiapan materialnya. Nah, 80 itu kaitannya dengan ready to work, artinya teman-teman operation itu memberikan izin atau tidak, kapan memberikan izin untuk dilakukan. Nah, itu harus kurang dari 25% dari total WO. Berikutnya adalah ready work WO. Jadi WO yang sudah siap untuk dikerjakan. Kalau di PT Badak itu adalah status 84. Jadi di situ targetnya adalah lebih dari 25%. Lebih dari 25% WO itu harus statusnya ada ready work. Jadi 25% ini kami ternyata kadang-kadang tidak tercapai Pak. Setelah kami lihat, oh ternyata lebih banyak, dikarenakan lebih banyak complete work-nya. Oh ini jadi nggak tercapai. Akhirnya kami tambahkan ready work, 25% ready work, WO ditambah 75% completed work. Artinya apabila itu sudah komplit, termasuk sudah itu tercapai. Kemudian berikutnya adalah untuk completed work itu tersebut sendiri, itu yang statusnya kalau di PT Badak itu 89-90, itu harus lebih dari 50% dari total WO per bulannya. Itu Pak. Kemudian berikutnya adalah reactive work order tadi. Reactive work order tadi saya sebutkan bahwa work order, breakdown work order ya, artinya karena kerusakan peralatan yang bisa menyebabkan tripnya train gitu ya. Nah di situ kami targetkan di sini adalah work order on planning-nya itu 0%. Jadi tidak boleh ada yang tidak siap gitu harus dilakukan. Jadi harus segera siap. Jadi artinya emang WO reactive work order ini harus langsung dikerjakan. Jadi untuk ready work-nya itu more than 25%. Jadi ready work-nya lebih dari 25%, completed work-nya lebih dari 50%. Itu di situ kuncinya. Jadi emang harus prioritas ini untuk segera diselesaikan. Untuk backlog work order-nya, nah yang tadi sebutkan backlog work order adalah WO yang terlalu lama untuk diselesaikan ya, padahal itu sudah siap untuk dikerjakan, tapi melebihi dari 45 hari sejak schedule date-nya. Jadi teman-teman planner itu membuat schedule date kapan ini WO itu untuk dilakukan, artinya kapan. Nah itu start dari situ sampai 40 depannya itu apabila melebihi itu bisa dikategorikan backlog. Targetnya adalah kurang dari 5%, kurang dari 5%. Sedangkan untuk yang plan work-nya ya, artinya WO yang direncanakan, sedangkan untuk reactive work-nya itu kurang dari 1%. Kemudian tadi rasio reactive work order to total work order ini adalah nah ini dia adalah 10% per bulannya Pak. Jadi perbandingan antara tadi work order, breakdown work order dengan total work order itu dari best practice itu harus kurang dari 10% setiap bulannya gitu ya. Oke, lanjut Pak.
Nah, untuk lagging indikator Pak, jadi tadi lagging indikator plan trip. Nah, untuk plan trip ini sendiri ini sudah diberikan apa istilahnya target oleh manajemen ya. Jadi kaitannya di sini adalah 2 kali plan trip gitu, diperbolehkan 2 kali plan trip untuk tahun kemarin itu. Tapi dari production division itu mentargetkan 0 trip. Jadi alhamdulillah Pak, jadi tahun kemarin itu bisa berkurang yang tadinya cukup banyak itu bisa hanya satu trip saja. Ya tentu saja bukan hanya karena ini Pak, tentu saja dari effort dari teman-teman yang lain ya. Karena ini salah satunya saja. Kemudian production availability. Nah, tadi disebutkan production availability ini adalah kesiapan dari sisi produksi ya untuk memproduksi LNG gitu ya. Jadi di sini ada rumusnya Pak, saya tidak akan secara detail gini, karena ini ada rumusnya, kita tinggal gunakan saja. Dan di situ ada targetnya adalah, saya nggak akan sebutkan secara pasti gitu ya, tapi kita misalkan 99,8% Pak. Jadi production availability itu tidak boleh kurang dari 99,8% ya, gitu. Kita bisa sebutkan sesuai KPI. Kemudian train outage Pak, train outage tadi berapa lama istilahnya train itu shutdown gitu ya, dari kondisi shutdown untuk beroperasi kembali. Itu totalnya adalah kita bisa targetkan juga sesuai KPI Pak, misalnya totalnya tidak boleh lebih dari 24 jam misalnya. Jadi satu kali trip misalnya untuk bisa produksi kembali butuh waktu misalnya 1 hari. Nah itu sudah itu misalnya harus dipercepat lagi misalnya berapa jam itu sudah bisa produksi kembali. Makanya tidak boleh terlalu banyak trip gitu. Ya kan tripnya tadi hanya dibatasi 2 kali. Itu Pak. Kemudian total maintenance cost tadi saya sudah sebutkan. Ini adalah best practice Pak, angkanya adalah best practice ya. Jadi rasio maintenance cost apa aja sih? Maintenance cost itu kaitannya dengan cost yang dibutuhkan, yang dikeluarkan untuk memperbaiki peralatan ya. Misalnya labor cost, itu juga termasuk Pak. Jadi labor cost juga masuk. Itu kami hitung semua, khusus untuk maintenance Pak ya, tidak termasuk yang di luar gitu. Tidak termasuk operation maupun engineering. Nah itu targetnya best practice-nya adalah 2,5% dari replacement asset value. Halo? Oh Pak, ini ada problem di laptop saya. Oke. Masih kelihatan Pak? Masih tampil Pak Edi? Halo? Masih Pak, masih. Oke. Ini laptop saya kayak resolusinya ini. Kemudian berikutnya ada rework Pak. Tadi rework ya. Rework ini targetnya adalah kurang dari 2% per bulan. Jadi rework tadi sudah saya jelaskan bahwa apabila ada pekerjaan perbaikan dengan jenis kerusakan yang sama misalnya. Ini masih debatable sih di tempat kami. Ini artinya bisa dikondisikan masing-masing perusahaan ya. Itu apabila ada kerusakan yang sama misalnya pompa bocor gitu. Atau tekanan pompa itu kecil misalnya. Itu kemudian ada panggilan lagi, kerusakan lagi dalam waktu misalnya bisa kita tentukan dalam hal ini PT Badak 1 bulan misalnya. Jadi dalam waktu 1 bulan itu ada kerusakan hal yang sama, ya kerusakan yang sama dari sisi operation ya, misalnya operation melihatnya ini tekanan pompa ini kok rendah gitu misalnya keluarannya. Sedangkan penyebabnya mungkin berbeda-beda itu. Dari si maintenance bilang, oh penyebabnya ini kan beda Pak. Nah itu debatable emang. Tapi kalau saya melihatnya dari sisi reliability yang lebih luas gitu ya, karena bukan hanya dari sisi maintenance tapi juga operation. Yang penting adalah problemnya sama, walaupun penyebabnya berbeda, itu bisa dikategorikan reward. Nah ini silakan Bapak Ibu semua mendefinisikan masing-masing gitu ya. Yang penting adalah kuncinya adalah applicable Pak.
applicable. Jadi reliability adalah yang penting adalah bisa dilakukan dan bisa terukur gitu. Yang penting itu aja. Karena kalau nggak bisa terukur itu susah kita untuk mengontrolnya. Oke, kemudian berikutnya adalah, nah ini Pak, contoh dari list of critical equipment ya. Jadi kalau bisa lihat di sini, kalau di PT Badak, tempat kami adalah yang data yang kami ambil gitu ya, adalah tag number-nya atau sistem number-nya, kemudian description-nya, kategorinya, failure mode-nya, kemudian efeknya, ECR-nya, equipment critical rating-nya. Nah, itu ditentukan. Jadi ini bahannya tadi kan ada dari HAZOP study. Jadi semua list equipment ini, critical equipment ini adalah critical equipment yang bisa menyebabkan schedule shutdown trip. Nah, itu bisa kita lihat dari HAZOP study. Nah, itu bisa dari machinery, peralatan machinery, bisa dari peralatan instrumen, bisa dari peralatan electrical gitu. Semua itu kita masukkan, kita evaluasi, kita masukkan sebagai critical equipment. Karena ini tidak boleh harapannya tidak terlalu banyak dibandingkan semua equipment yang ada di lapangan ya Pak ya. Jadi hanya kaitannya dengan yang bisa menyebabkan trip. Karena kita fokuskan yang paling pengaruh besar itu adalah yang trip tadi. Apabila ada kerusakan tapi tidak menyebabkan schedule shutdown, itu mungkin masih bisa di nomor 2 kan misalnya. Tapi kalau apabila menyebabkan trip, itu kita harus fokuskan di situ, harus segera kita cegah gitu. Kemudian berikutnya adalah ini maintenance work order Pak. Jadi tadi list of critical equipment itu dijadikan sebagai reference filter Pak ya. Jadi dari semua maintenance work order yang ada itu mungkin totalnya misalnya per minggunya di PT Badak misalnya itu ada 4.000 misalnya. Nah, itu kita filter menggunakan list of critical equipment tadi, itu nanti keluarnya paling mungkin hanya sekitar 100, 200, atau 500 WO gitu ya. Jadi harapannya ya tidak terlalu banyak dibandingkan dengan semua WO yang ada. Gitu Pak. Kemudian tahap selanjutnya adalah, nah setelah kita dapatkan tadi Pak, maintenance work order yang sesuai dengan critical equipment tadi, itu kita grouping lagi, kita filtering lagi, ya kan? Tadi berdasarkan berapa sih plan work ordernya, jumlahnya untuk sekarang untuk tahun ini, yang tahun kemarin itu per bulan laporannya ternyata manajemen minta sekarang per minggu. Oke, sekarang kami effortnya lebih besar lagi, harus menyiapkan laporan ini per minggu. Jadi setiap hari Senin itu kami minta bantuan dari teman maintenance itu untuk mengekstrak data gitu ya, maintenance work order. Itu kami targetkan dari awal tahun Pak, awal misalnya 1 Januari sampai sekarang misalnya. Itu berapa jumlah work order, kemudian kami filter sesuai yang critical equipment, kemudian kami grouping berdasarkan tadi kategori plan work order itu apa tadi, ya kan? Itu berapa jumlah WO-nya. Kemudian plan work order on planning berapa, kemudian plan work order yang ready work berapa, plan work order yang komplit berapa. Kemudian selanjutnya, nah data berikutnya yang kami perlukan untuk membuat ini Pak, laporan ini adalah operation weekly report kaitan dengan reliability tadi. Ya, misalnya tadi ODR checklist itu berapa per minggunya yang sudah dilakukan, ya kan? Tadi ada targetnya 4 ODR per bulan. Kemudian task observation ODR berapa? Nah, ini semua kami minta laporannya dari teman-teman operation yang menangani reliability. Kemudian berikutnya adalah, nah ini Pak contoh operator driven reliability tadi. Nah, ini checklist ini dibuat oleh teman-teman dari Reliability Task Force yang kaitannya dengan engineering-nya, technical.
Nah, itu kami buat, Pak. Contohnya, misalnya control valve. Nah, ini control valve ini apa saja yang bisa dilakukan pengecekan oleh teman-teman operator, misalnya secara visual, misalnya boltnya, kemudian tidak ada korosi, kemudian body valve dari sisi aktuatornya, kemudian dari sisi body valve-nya. Nah, ini yang penting adalah ini mudah dilakukan oleh teman-teman operation ya, tapi emang dampaknya itu apabila tidak ditangani ataupun dilaporkan segera itu bisa berdampak lebih serius gitu yang bisa menyebabkan kerusakan ataupun trip gitu. Nah, ini kami buat listnya ini, kemudian kami kirim ke operation untuk dilakukan dengan target berapa kali misalnya tadi setiap minggunya atau setiap bulannya. Kemudian berikutnya adalah, nah tadi Pak, setelah data itu masuk semua, nah kami masuk calculation tabel calculation-nya, ya, artinya untuk mempermudah tidak menghitung sejak terlalu ini, artinya supaya mempermudah lah, supaya mempercepat pelaporan. Nah, akhirnya jadilah seperti ini Pak tabelnya. Tabelnya ini kami laporkan setiap minggunya ya. Jadi di sini ada leading indicators, itu maintenance training man hours. Kami bobotkan masing-masing ini, kami bobotkan gitu, kami bagi-bagi gitu sesuai ini. Misalnya untuk maintenance training man hours itu 15% bobotnya, operation training man hours 15% juga, task observation 10%, ODR maintenance 12,5%, plan work 3 ini 15%. Nah, seperti itu. Nah, di sini kelihatan Pak nanti. Nah, kami permudah, misalnya manajemen, oh Pak ini terlalu detail angkanya, bisa nggak? Akhirnya kami buat dengan warna hijau. Artinya warna hijau adalah sesuai catch the target, sesuai target. Sedangkan yang kuning ini artinya below the target. Nah, itu aja, artinya mempermudah dalam hal ini mana yang catch the target, mana yang below the target. Nah, apabila below the target, tinggal kita ngomong aja kan di meeting, coordination meeting, production coordination meeting, misalnya ke MPWH, maintenance planning and warehouse itu, Pak ini plan work ordernya komplitnya itu kok istilahnya kok masih below target. Kenapa ini misalnya kami itu tinggal mereka langsung effort tuh, segera effort. Karena itu yang diperlukan itu Pak untuk reliability itu. Artinya harus diketahui sejak dini dan dilakukan penanganannya segera karena kalau enggak bisa berkembang menjadi tidak baik. Nah, begitu Pak. Alhamdulillah sudah sampai ujung presentasi Pak Edi, Bapak Ibu semua. Baik, ya. Terima kasih Pak Iwan Kurniawan atas penyampaian presentasinya. Kita lanjutkan dengan diskusi tanya jawab dan komentar. Kalau ada yang akan menambahkan komentarnya, kita mulai dengan pertanyaan-pertanyaan yang ada di chat room. Yang pertama ini dari Pak Ali Musyafa. Dijelaskan bahwa human factor memiliki pengaruh besar terhadap reliability. Apakah kajian terkait human factor dilakukan sendiri oleh PT Bada atau pihak lain? Mohon pencerahan. Silakan Pak. Oke, ini saya menjawabnya hanya sebatas apa yang kami lakukan di tim Pak ya. Jadi saya tidak berwenang untuk menjawab dari sisi, karena human factor itu pertama adalah kaitannya dengan training ya, kebutuhan training. Training tadi kita sebutkan tadi kebutuhan training setiap pekerja itu 7 jam setiap bulannya. Nah, saat ini PT Badak emang sejak dulu sudah ada training, maupun itu training in-house, kemudian training luar, itu ternyata itu masih belum mencukupi, karena kalau training misalnya training satu classroom misalnya satu minggu berapa jam gitu kan, 8 jam sehari kali misalnya 3 hari gitu. Nah, itu masih belum mencukupi. Makanya di situ kami tambahkan sharing knowledge. Kemudian mulai dari toolbox meeting, Pak. Toolbox meeting. Toolbox meeting itu juga kaitannya dengan koordinasi sebelum pekerjaan itu dimulai. Itu juga sebagai knowledge dan skill ya. Artinya bukan hanya classroom training. Karena human factor itu adalah banyak sekali. Task observation juga. Itu task observation. Itu juga bisa dikategorikan sebagai
training man hours. Jadi human factor itu emang betul Pak, terbukti dari data yang ada. Human factor itu ada kategori tadi berapa tadi 53%, sangat besar emang human factor itu Pak. Karena PT Badak dalam hal equipment ya, jadi reliability equipment sudah sangat bagus. Tapi human-nya itu karena tadi saya sebutkan di awal ada gap pekerja senior yang sudah banyak pensiun digantikan oleh pekerja yang masih junior, dan disitulah ada gap-nya. Kemudian jumlah pekerja mitra kerja dengan latar belakang pendidikan ini yang berbeda-beda yang sangat jauh itu juga sebagai tantangan. Nah, itulah human factor itu memang cukup besar Pak ininya. Andilnya. Baik, berikutnya dari Pak Francisco Simamura. Saat sekarang proses pengurangan inventory sudah melakukan metodologi apa, Pak? Proses inventory, maksudnya gimana Pak ya? Bisa diperjelas? Dari Pak Francisco mungkin bisa memperjelas nih pertanyaannya ini. Oke, baik Pak. Terdengar Pak? Terdengar? Ya, dengar Pak. Oke, tadi Terdengar Pak. Ya, silakan. terima kasih Bapak untuk kesempatannya. Tadi Bapak sempat bilang ada terkait tentang pengurangan inventory Pak dalam proses di awal apakah ada krisis. Nah itu metodologi apa ya Pak digunakan? Gimana Pak Edi? Bisa bantu? Pengontrolan ini Pak, mungkin nih apa itu barang-barang di warehouse. Oh, inventory ini ya. Saya tadi miss dengan inventory produk. Ya bisa jadi. Inventory ini ya warehouse ya. Ya. Oke Pak. Jadi kalau ya kembali lagi, nah, saya bukan orang inventory ya, tapi tadi salah satu reliability itu emang inventory Pak. Jadi target PT Badak itu ada mengurangi jumlah inventory. Jadi ada itu targetnya mengurangi jumlah inventory. Mengurangi itu bukan dalam arti menurunkan ya, tapi mengurangi hal yang emang sudah tidak perlu lagi. Misalnya spare part itu sudah obsolete, sudah tidak digunakan lagi, ataupun karena jumlah tren yang berkurang, ya kan? Ini artinya jumlahnya mungkin bisa dikurangi. Kemudian dari pengalaman dalam hal misalnya pengadaan yang tadinya harus menunggu lama pengadaan, ternyata bisa dibeli dari lokal misalnya, yang tadinya harus dari luar kota sekarang di dalam kota ternyata ada. Jadi hal-hal seperti itu emang sudah ada Pak, reducing inventory namanya. Nah, jadi ada target berapa juta dolar itu dalam setahun itu ada Pak. Saya nggak bisa sebutkan angkanya. Baik, berikutnya dari Pak Ikhwanul Iqbal. Apa perbedaan metode yang dilakukan dalam reliability improvement program ini dengan metode risk-based inspection yang umum digunakan? Oke. Jadi ini Pak, risk-based inspection itu banyak digunakan oleh teman-teman dari mechanical ya biasanya. Di situ emang kami ada salah satu tim itu dari background-nya mechanical dan machinery. Nah itu PM task review itu salah satunya itu adalah menggunakan metode itu Pak. Jadi risk-based inspection itu banyaknya di situ. Nah itu emang sudah tersusun dari teman-teman inspeksi itu rutin sudah otomatis lah mereka menghitung ya risk-based inspection. Nah, kalau kami dari sisi reliability ini adalah fokus tadi mengurangi jumlah trip. Sebelumnya sudah ada risk-based inspection, Pak. Tapi ternyata itu belum efektif untuk mengurangi jumlah trip tadi. Nah, makanya kami tim task force ini disusun untuk melihat dari apa yang sudah dilakukan secara biasa dilakukan oleh PT Badak gitu kan, ternyata masih banyak tripnya, makanya tim task force ini dibuat untuk melihat apa sih sebab penyebabnya dari yang lain. Nah, salah satunya itu adalah
kita harus memonitor tadi training man hour. Jadi bukan hanya equipment Pak ternyata, tapi dari sisi human, dari sisi manajemen work order, ya itu juga harus komplit. Jadi kalau kita belajar SMRP itu Pak, ada 5 pilar itu semua itu harus kita lakukan memang, harus komprehensif, nggak bisa sepotong-sepotong aja. Tidak bisa dari sisi equipment saja. Itu Pak mungkin. Oke, baik. Berikutnya pertanyaan dari Pak Paul Wijaya nih. Apakah ada maksimum backlog work order yang diizinkan dan apakah ada faktor criticality-nya? Oke. Tadi ada Pak ya? Sebentar saya lihat lagi. Saya agak lupa. Backlog tadi kalau nggak salah 2,5% Pak ya. 2,5% Pak. Jadi backlog itu 2,5% dari total WO. Jadi tidak boleh lebih dari 2,5% dari total WO. Itu Pak. Kemudian berikutnya apa Pak tadi? Faktor criticality-nya, Pak. Faktor criticality-nya dari backlog. Jadi semua WO yang tadi masuk ke dalam critical equipment itu critical Pak. Jadi itu kami sudah filter Pak. Jadi semua WO yang ada kami filter dulu sesuai dengan filter critical equipment yang sudah disepakati tadi. Nah, otomatis dari semua total WO itu ada total WO critical equipment, bukan total WO semua ya. Jadi yang saya bahas tadi adalah semua ada critical equipment, WO critical equipment, bukan semua WO yang ada di sistem. Itu Pak. Jadi otomatis semua adalah critical. Oke, berikutnya dari Pak Francisco Simamura lagi. Ini perhitungan rework per kejadian atau per failure mode atau per hours, Pak. Oke, per kejadian Pak. Jadi dalam hal ini ya, tantangannya tadi saya sebutkan reliability adalah harus terukur, harus ada data. Nah, reliability dalam hal ini adalah yang saat ini kami punyai, mungkin di perusahaan lain mungkin lebih detail ya. Saat ini adalah sistem work order. Nah, di situ kelihatan. Jadi apabila aset number yang sama, kemudian description failure-nya sama atau mendekati, itu kita dalam waktu misalnya kita sepakati bahwa 1 bulan, dalam waktu 1 bulan itu ataupun ada yang pasang 3 bulan juga ada, itu terjadi lagi gitu, keluar WO baru gitu dengan deskripsi masalah yang sama. Nah itu bisa dikategorikan sebagai reward Pak. Baik, berikutnya Pak Suharyanta. Load capacity faktor tahunan berapa persen, Pak? Load capacity tahunan, maksudnya Pak? Ada klarifikasi dari Pak Suharyanto atau Pak Suharyanta. Ini tentang load capacity faktor, silakan Pak. Kalau nggak ada penjelasan, kita lanjutkan pertanyaan Pak Sukamto Agung. Izin bertanya, ini ada 4 pertanyaan nih, satu-satu nih saya bacakan. Pertanyaan nomor 1, dalam kauses statistik 2019 ada salah satunya inadequate leadership. Untuk leadership ini sampai level apa, Pak? Leadership apa tadi Pak? Apa leadership apa tadi? Ini inadequate leadership. Oh, inadequate ya leadership. Jadi leadership yang kurang gitu ya. Ya. Oke. Leadership ini emang susah, kadang-kadang susah diukur Pak ya, susah diukur ininya, alat ukurnya apa leadership ini. Tapi kami ini dalam hal ini adalah yang paling action yang kami lakukan improve itu adalah reliability culture Pak. Reliability culture improvement. Jadi di salah satunya di situ ada mengenai leadership. Jadi leadership dalam hal ini
di setiap ada meeting kaitannya dengan manajemen ya. Jadi manajemen itu manajer ke atas itu kami coba sharing gitu mengenai leadership. Dari sisi perusahaan juga leadership training itu sudah masuk dalam training matrix Pak. Cuman ternyata leadership-nya itu ya masih ternyata waktu di investigasi salah satu penyebabnya adalah masih ada dalam hal ini leadership. Jadi leadership ini emang mungkin disebabkan oleh perubahan organisasi, Pak. Jadi PT Badak itu ada perubahan organisasi, ya kan? Nah, artinya yang tadinya 2 seksi di merger jadi 1 seksi, ataupun apapun lah, apabila ada perubahan, nah itu otomatis mungkin ada permasalahan leadership di situ. Jadi ataupun bisa dilihat masing-masing perusahaan itu leadership itu tidak berhenti Pak, terus menerus karena perubahan orang, perubahan manajer, perubahan leader itu akan mempengaruhi leadership-nya itu di perusahaan itu. Pak Edi, Coba saya klarifikasi dikit Pak Edi. Maksud saya bukan leadership-nya Pak, tapi sampai level mana itu kan bisa leadership-nya sampai supervisor atau superintendent atau manager gitu. Jadi dalam reliability improvement ini Pak. Leadership dalam hal ini sampai level VP juga kami ini Pak. Jadi dalam hal meeting gini Pak. Meeting dengan VP Vice President Production misalnya. Kami sampaikan meeting dengan di situ ada Vice President Production VP, ada manager, ada lead engineer ya kan. Nah, itu kami sampaikan. Nanti otomatis kami harapkan itu disampaikan juga ke level bawah sampai level supervisor. Oke. Gitu Pak, ya. Baik, berikutnya pertanyaan nomor 2. Selain operation dan maintenance, organization bagian departemen apalagi yang terlibat dalam reliability improvement di Badak LNG? Technical Pak, ya, technical juga. Technical, operation, dan maintenance itu kunci utama reliability. Ya, dalam hal ini juga HRD, human capital ya, training section itu juga sebenarnya pengaruh juga, tapi ya kami percaya mereka sudah punya program sendiri. Ya, artinya mereka kaitannya artinya masih sudah sinergi gitu Pak. Artinya mereka punya target untuk training man hours juga, mereka punya target juga. Jadi selama itu saling melengkapi, ya kami percayakan mereka melakukan tugasnya masing-masing gitu. Jadi dalam hal ini untuk reliability cakupannya ada 3 di production division Pak, technical, maintenance, dan operation. Baik, berikutnya pertanyaan nomor 3. Apakah plan resources loading dalam setahun juga dimonitor sebagai bagian dari reliability improvement? Plan? Apa? Plan resources loading. Gini Pak, kalau saya terangkan, biasanya kita dalam work order planning, kita kan tidak hanya planning dalam seminggu, malah bisa planning karena ada pekerjaan yang ke depan PM itu dilakukan bulan ketiga, bulan atau sampai akhir tahun itu tentang work order. Tentu setiap work order itu ada resource material sama resource manpower-nya kan. Nah, kita kan harus lihat curve-nya nanti kapan dia orang musim libur, karena kalau sampai terjadi load-nya tinggi terus orang yang nggak ada, ini kan akan mempengaruhi reliability-nya itu sih nantinya. Resource loading, jadi ada monitoring di planning, scheduling, itu dimonitor. Terpenuhi nggak semua work order-nya setiap tahun gitu, setiap hari makanya. Oke, terima kasih Pak pertanyaannya. Jadi kami fokusnya tadi di perbandingan tadi Pak, antara plan work yang statusnya masih disusun ya, itu 25% perbandingannya, kemudian yang ready work itu berapa tadi? Nah, kemudian yang komplit, di situ aja mainnya Pak. Jadi apabila ada yang kurang gitu, itu kami bisa
infokan gitu, kami mintakan penjelasannya kenapa ini. Misalnya tadi contohnya tadi yang komplit kok rendah persentasenya dibandingkan yang lain gitu, yang seharusnya dengan masih rendah di bawah target. Nah, artinya kan ada masalah gitu, Pak. Apakah masalah tadi yang Bapak sebutkan manpower-nya tidak ada, ya kan, tidak mencukupi. Nah, di situ kita mainnya per minggu, Pak. Jadi laporan ini kami evaluasi per minggu. Jadi apabila ada istilah yang di bawah target, itu kami bisa tahu per minggunya sehingga bisa segera di-action. Itu, Pak. Baik, nomor 4. Kriteria apa saja untuk menentukan equipment criticality? Oke, kriteria apa saja equipment criticality? Tadi Pak, HAZOP study ya. HAZOP study itu di situ bisa tahu kita equipment mana saja yang bisa menyebabkan trip, Pak. Ya, misalnya tadi vakum sistem itu dikontrol oleh peralatan instrumen misalnya. Itu juga termasuk. Jadi semua peralatan yang bisa menyebabkan unscheduled shutdown dari HAZOP study itu bisa kita masukkan sebagai critical equipment. Baik, berikutnya dari Pak Sudarno nih. Untuk equipment maintenance di PT Badak dilakukan dengan periodic maintenance atau condition monitoring maintenance atau metode lain? Oke, saat ini sebelumnya yang dilakukan PT Badak adalah banyaknya emang shutdown itu dilakukan setiap major shutdown, Pak ya. Itu 4 tahun. Nah, disitulah banyakkan time base ya, time base. Jadi setiap 4 tahun itulah dilakukan major overhaul. Tapi dengan berjalannya waktu saat ini kan ya, kita sudah memulai namanya condition base, Pak. Jadi dari pengalaman yang ada itu ternyata dari sisi time base masih bisa di ini, kita sudah mulai beralih ke condition base untuk menghemat biaya. Baik, berikutnya dari Pak Arpat Tri. Apakah ada info tentang reliability lifetime komponen atau peralatan? Oke, reliability lifetime. Oke. Itu Pak, emang tantangan kami di PT Badak saat ini itu kaitannya dengan MTBF, Pak ya, mean time between failure dari setiap spare part ataupun equipment. Nah, itu emang ke depannya PT Badak mengarah ke sana, Pak. Jadi emang tadi kuncinya kan reliability adalah harus terukur, Pak ya. Jadi di sistem Oracle kami, sistem SAP ya namanya Oracle. Kalau di tempat kami Oracle, Pak, itu masih punya tantangan untuk tadi planner ya ataupun supervisor itu harus mengisi data di sistem Oracle tadi dengan akurat ya, artinya berapa lama melakukan perbaikannya, kemudian apabila sudah dilakukan perbaikan harus segera di-close. Nah, itu semuanya kaitannya nanti ke data untuk mendapatkan MTBF. Itu masih challenging, Pak, di tempat kami masih untuk mendisiplinkan planner supervisor untuk mengisi data di sistem. Harapannya sih ke depannya dengan adanya task observation, jadi pimpinan itu supervisor mengawasi planner misalnya, ataupun yang lainnya mengawasi pekerjaan supaya sesuai ingin target kita, diharapkan nanti ke depannya data MTBF itu bisa diekstrak dengan baik, dengan akurat dari sistem. Gitu Pak jawabannya. Baik, pertanyaan lanjutannya nih dari Pak Arpat tadi. Apakah ada rencana extend lifetime komponen atau peralatan? Extend lifetime komponen ya. Oh itu otomatis Pak, dengan dilakukannya oleh PM ya, itu diharapkan bisa extend ya kan. Jadi major overhaul itu salah satu targetnya adalah untuk mengextend ya tadi. Nah, selain itu kami juga PT Badak itu dari sisi engineering ya ada improvement program. Artinya mengganti peralatan apabila sudah istilahnya dirasakan dari data itu ada repetitive failure misalnya. Itu dikaji nanti. Ini ternyata perlu penggantian gitu karena
kerusakannya sudah sering. Seperti itu Pak. Tapi kembali lagi itu emang kuncinya yang paling tepat adalah dari sistem kita bisa mengekstrak MTBF per alat equipment. Nah, itu yang kita bisa lebih mudah melihat mana saja yang harus diganti, berapa lama harus diganti. Nah, itu emang tantangan ke depannya itu PT Badak. Baik, berikutnya dari Pak Meyanto Eko Sulistyo. Apakah sudah menyeluruh dan merata dari staf tingkat dasar sampai manajemen tingkat atas? Sudah dibekali K3, mohon penjelasannya. Oh, sudah Pak. Jadi PT Badak itu kaitannya dengan K3 itu sudah sangat baik ya. Nah, artinya dari manajemen sampai level bawah itu sangat baik. Kami juga punya sistem yang baik. Jadi dalam hal keselamatan kerja, alhamdulillah kami sudah berapa juta jam kerja ya saya lupa. Itu tidak ada masalah dari sisi keselamatan. Nah, ini yang fokusnya dari sisi reliability Pak, yang kemarin sempat banyak trip gitu, sehingga kami dibentuk task force ini. Dari sisi K3, alhamdulillah tidak ada masalah Pak, bagus. Baik, berikutnya dari Pak Aminuddin Tejo Nugroho. Terkait pengambilan keputusan untuk menentukan strategi perawatan, apakah di PT Badak juga menggunakan metode optimisasi berbasis reliability? Jika digunakan optimisasi, parameter apa saja yang digunakan dalam perhitungan? Oke, tadi salah satunya kan sudah sebutkan RBI ya, Risk Based Inspection Pak, salah satunya itu yang jadi dasar perhitungan. Kemudian remaining useful life ROL juga itu ada kajiannya tersendiri Pak. Itu salah satu untuk menentukan apakah peralatan itu masih bisa digunakan sampai berapa lama gitu atau harus dilakukan penggantian. Ada beberapa metode Pak, itu ada di PT Badak ya. Baik, berikutnya dari Pak Adi Rohadi. Berangkat dari prinsip vibration analysis, tribology analysis, motor current analysis, dan termografi analysis, di Indonesia khususnya rotating engineer masih terkendala manufacturer company untuk contractual services. Bagaimana strategi PT Badak untuk memelihara equipment vital dengan pelayanan servis yang tidak optimum di negeri ini? Ada walaupun mahal untuk region Asia Tenggara. Apakah ada walaupun mahal untuk region Asia Tenggara? Hatur nuhun. Oh, kaitannya dengan machinery Pak ya? Ya, kalau ini pertanyaannya dengan machinery, rotating equipment. Ya, kalau rotating equipment Pak, PT Badak alhamdulillah salah satu yang bisa yang cukup baik ya Pak ya, artinya bisa memperpanjang yang tadinya recommended manufacturer itu berapa tahun gitu, 4 tahun misalnya, saya lupa angkanya, itu bisa sampai jadi 8 tahun 2 kalinya ya Pak. Jadi tempat kami PT Badak kita memang ada istilahnya sudah ada bagian-bagian untuk mengevaluasi itu Pak. Tapi memang tantangannya kembali lagi pekerja-pekerja yang senior tadi ya, yang sudah berpengalaman itu sudah mulai pensiun Pak. Jadi digantikan oleh yang muda-muda. Nah, tantangannya bagaimana knowledge sharing itu, transfer itu dari yang senior itu bisa diberikan kepada yang junior tadi. Jadi dalam hal ini untuk dengan pihak manufacturer gitu ya, emang ada kerjasama apabila major overhaul itu mereka dipanggil untuk melakukan istilahnya PM, untuk membantu lah istilahnya, mengassist. Itu masih ada sih Pak kerjasama itu. Ya. Halo Pak Iwan. Ya. Halo Pak Iwan. Ya, silakan Pak. Saya junior Bapak Pak. Saya junior Bapak di sebelah Pak, teknik mesin, teknik material Pak di ITS Pak. Oh iya. Rohadi ini. Ya ini terkait reliability, terkadang prinsip 4 hal tadi ada deviasi ya Pak, bahkan mungkin perbedaan section antara tim reliability dengan tim rotating gitu. Itu yang terjadi dampaknya saya di 3 plan itu adalah penumpukan suku cadang untuk equipment vital. Apalagi saya yakin di Badak banyak menggunakan gas turbin, betul tidak Pak Iwan? Oh, gas turbin kami hanya 1 Pak. Hanya 1, banyaknya kami steam turbin Pak Adi.
Oh, kopi steam turbin lebih Iya. seru lagi Pak Iwan. Hah? Jadi saya sempat di 660 mega untuk 8 Ah, unit Pak. Dan itu iya, oh iya. alhamdulillah kita dari sisi apa UT inspection itu belum optimal di Indonesia itu apalagi untuk phase array. Jadi Iya, akhirnya betul. crack-crack yang terdapat di blade dan diafram turbin itu kita tidak bisa prediksi untuk lebih baik. Dampaknya di kami itu banyaknya ya itu spare untuk blade sama diafram lebih banyak. Sayangnya ini tidak didukung dengan adanya workshop yang siap untuk kontraktual services. Mungkin kalau di Siemens ada di Cilegon, di GE ada di Bandung, dulu ada Alstom di Surabaya juga, dan mungkin Mitsubishi dan Toshiba itu harus dikirim overseas ya Pak. Iya, Sepertinya reliability ini saya harap kedepannya Indonesia tuh punya asosiasi tersendiri Pak. Jadi kita bisa mendorong negara ini punya tempat untuk improvement turbo machinery Pak. Karena Korea sendiri kan punya Hyundai gitu. Jepang punya Kawasaki, Mitsubishi, Toshiba, iya. Cina punya QHD, mungkin Vietnam juga punya Pumi gitu. Nah harapannya mungkin besok di Surabaya Pak tempat sekolah kita Pak Insya Allah. Itu aja Pak Waduh, Iwan. Salam amin. kenal Pak Ya, dari Adi Pak. Assalamualaikum. salam Pak Adi, Waalaikumsalam makasih warahmatullahi wabarakatuh. sharingnya. Baik, Ya, terima kasih Pak Adi Rohadi. Berikutnya masih Pak Arpat lagi nih. Apakah data dari Bentley System One ini untuk rotating equipment monitoring digunakan untuk meningkatkan reliability? betul Pak. Jadi PT Badak ada salah satu tren di tren hotel kalau nggak salah, tren H, itu menggunakan sistem One. Ya, itu baru ya belum lama sih di upgrade-nya ke sistem One. Itu emang ada subseksi di machinery itu untuk predictive maintenance namanya PDM. Itu mereka fokus di itu tadi mengevaluasi dari sisi tadi PDM itu. Betul Pak, ada Pak PT Badak dilakukan ya. Baik, berikutnya pertanyaan dari Pak Gunawan Siregar. Pertanyaannya ada dua. Yang pertama, apakah target plan reliability number masuk dalam objektif tahunan produksi dan apakah capaian realnya memenuhi atau melebihi angka tersebut? Oke. Jadi kalau dari sisi target PT Badak Pak saat ini di breakdown gitu ya, istilahnya disederhanakan menjadi tadi jumlah plan trip itu salah satunya. Kemudian tadi production availability tadi itu Pak. Jadi tidak langsung kaitannya dengan reliability. Tapi hal yang istilahnya yang tadi plan trip berapa dibatasi 2 kali plan trip misalnya, kemudian production availability-nya tidak kurang dari berapa tadi 99,98 misalnya persen gitu. Jadi tidak langsung ke angka reliability sih. Jadi itu masih dari tim reliability aja menyampaikan sebagai mungkin sebagai apa di level bawahnya, bukan dari level dari atasnya ya, KPI-nya bukan. Gitu Pak. Baik, pertanyaan nomor 2. Di Pertamina ada reliability VP sendiri. Apakah PT Badak sering berkomunikasi sharing dengan mereka? Terima kasih. Reliability VP ya. Insya Allah Pak, ke depannya kita berkomunikasi ya dengan Pertamina. Mungkin jadi tim reliability ini sebenarnya bukan baru kemarin Pak dibentuk. Jadi sebenarnya dulu ada seksi reliability Pak. Di maintenance departemen itu dulu ada seksi khusus reliability. Kemudian akhirnya digabung dengan departemen technical. Jadi saat ini di bawah technical. Nah sekarang ada task force khusus reliability. Jadi mungkin saat ini kami belum ada ini sih komunikasi dengan Pertamina ya. Mungkin kedepannya kita rencana seperti itu Pak ya. Terima kasih Pak informasinya. Baik, pertanyaan berikutnya dari Pak Dasrianto. Bagaimana dengan kekuatan dan kelemahan reliability improvement program di perusahaan Bapak? Dan bagaimana dengan role model di perusahaan lain? Apakah ada faktor persaingan sehat atau hanya sebagai kompetitor saja? Terima kasih. Wah,
Enggak Pak, reliability itu malah perlu sinergi Pak ya. Jadi karena gini, data reliability tadi misalnya MTBF ataupun hal-hal yang dilakukan perusahaan lain itu bisa dijadikan sebagai apa ya, lesson learn atau perbandingan. Jadi bukan hanya data manufacturer, kalau manufacturer bilang MTBF sekian, bahkan itu data MTBF-nya manufacturer, beda dengan MTBF yang ada di lapangan ataupun perusahaan sejenis, oil and gas. Nah, makanya sebenarnya sinergi dari perusahaan-perusahaan misalnya yang sejenis, misalnya oil and gas, untuk saling sharing mengenai data reliability itu sebenarnya sangat baik Pak. Tidak ada kompetisi dalam hal ini. Malah bagus itu Pak, seperti itu. Datanya makanya kita bisa, ini kan, makanya saya sering dulu ditanya, bagaimana reliability dari CSDDP merek ini misalnya, waktu saya masih di maintenance dulu. Misalnya mereka mau beli, misalnya mau upgrade misalnya, ditanya saya sebutkan bahwa ini ya bagus atau enggaknya ya saya ceritakan aja. Jadi malah bisa dijadikan sebagai benchmark Pak itu perusahaan lain itu. Baik, berikut ini pertanyaan berikutnya. Sambil menunggu pertanyaan yang lain ya. Ini pertanyaan terakhir di chat room ini. Nunggu lagi pertanyaan. Dari Pak Delia, pertanyaan nomor 1. Sekarang kan sudah menerapkan condition maintenance yang titik-titik ini ya. Menghemat biaya berapa persen Pak dari metode sebelumnya? Ini yang kaitannya dengan condition maintenance. Untuk angkanya Pak, condition base ini emang ada beberapa hal yang kami baru mulai sekarang. Misalnya kayak pembersihan misalnya exchanger gitu kan ya. Itu kan biasanya setiap major overhaul tiap 4 tahun itu dilakukan pembersihan exchanger. Nah, saat ini sedang direview gitu, dipelajari untuk cukup condition base saja. Condition base artinya tidak harus dibersihkan apabila performanya masih oke gitu ya. Artinya fungsi dari exchanger itu masih optimal, yang nggak perlu dilakukan time based preventif. Nah, untuk angkanya itu saya nggak punya data Pak, karena emang bukan saat ini bukan yang kami ukur. Mungkin di seksi atau departemen lain punya. Nanti coba saya tanyakan Pak ya. Berikutnya ini pertanyaan lanjutannya ya. Apakah ada rencana menerapkan RCM, Reliability Center Maintenance? Ya, betul Pak. Jadi arah ke depannya kami melakukan Reliability Center Maintenance. Jadi ada yang sudah dilakukan seperti itu, ya kan, basisnya Reliability Center Maintenance untuk beberapa equipment yang khususnya yang terjadi repetitive failure. Jadi kerusakan yang sama terus-menerus gitu ya. Makanya di situ diminta untuk dilakukan Reliability Center Maintenance khusus untuk itu. Tapi tidak menutup hal itu, target kami adalah melihat juga equipment lain. Memang itu salah satu metode yang paling efektif yang akan kami gunakan untuk equipment lain, Pak. Baik, berikutnya muncul nih pertanyaan, ada 3 pertanyaan dari Pak Safri. Izin bertanya, yang pertama, total maintenance cost termasuk labor cost dihitung dari actual working hour on work order, unit rate labor. Bagaimana dengan waktu standby maintenance crew? Apakah dilakukan analisa range time untuk membandingkan active working hour dibagi total available working hour? Oke Pak, untuk cost itu kami tidak masuk ke sana Pak ya, karena dari sisi cost emang kalau dilihat dari tahun kemarin itu dari 2,5% equipment replacement value ya, ERV tadi itu PT Badak hanya 1,2% Pak dari 2,5% tadi, itu artinya PT Badak masih sangat jauh lah dari sisi cost, itu sangat baik gitu ya.
Jadi world class company artinya tidak dari sisi cost itu kami hanya jaga supaya tidak melebihi, artinya ada kejadian luar biasa gitu ya, di mana pada akhir tahun itu bisa melebihi 2,5% dari equipment replacement value. Kalau yang tadi waktu standby dengan ini ya kami mengukurnya hanya ini aja total cost per bulannya berapa Pak untuk maintenance cost itu aja, tidak sampai sedetail itu ya. Pertanyaan nomor 2, mohon dijelaskan lebih lanjut mengenai perbedaan definisi plan work order on planning dengan plan work order ready work. Ini di halaman 15 slide tadi. Oke, plan work order on planning itu adalah work order yang apa istilahnya, yang masih belum siap dikerjakan gitu Pak, yang belum ready to work. Jadi tempat kami itu WO 32 sampai WO 80. 32 itu artinya ya WO yang baru diubah dari work request ke work order. Masih dihitung sama planner, disiapkan gitu kan. Kemudian WO 43 yang masih menunggu material. Kemudian WO 80 juga itu masih on planning itu. Artinya masih belum dikoordinasikan dengan operation kapan bisa dilakukan. Nah, itu. Bedanya dengan WO ready work, ada WO yang sudah siap dikerjakan. Artinya dalam waktu 1 minggu ke depan itu sudah siap dikerjakan. Artinya sudah teknisi itu ataupun ini yang melakukan perbaikan sudah siap untuk dilakukan Pak besoknya gitu. Gitu Pak. Baik, berikutnya pertanyaan nomor 2. Mohon dijelas. Ini sudah ya, ini tadi. Pertanyaan nomor 3. Apa perbedaan work order status in planning, ready to schedule dan scheduled, serta completed by MTC, awaiting complete OSP? Ini masih di halaman 15. Ya, jadi sebagian sudah saya jelaskan sebelumnya Pak ya. Jadi kalau yang on planning tadi, WO yang masih disiapkan oleh planner, ya artinya belum siap untuk dikerjakan. Kemudian WO ready work itu adalah WO yang sudah siap untuk dikerjakan oleh eksekutor gitu ya, besok harinya gitu. Kemudian WO complete itu adalah WO yang sudah selesai dikerjakan dan ditagihkan gitu. Nah itu. Yang OSP itu saya lupa ya apa singkatannya OSP itu. Tapi seperti itu kira-kira yang komplit itu. Baik, ini masih nunggu pertanyaan nih Pak. Ini silakan, ini waktunya masih 17 menit lagi. Pak Edi, saya bisa sharing dikit Pak Edi? Oh iya, silakan. Oh, senang sekali. Silakan Pak Tonto. Enggak, saya kebetulan ada experience dikit di program reliability ini. Pertama tadi kan ada pertanyaan mengenai RBI. Jadi kalau di tempat saya dulu RBI itu lebih digunakan untuk mencari inspection program dan fix equipment seperti pipa, seperti vessel dan structure. Sedangkan untuk rotating equipment seperti pompa, generator dan sebagainya dan termasuk electrical instrument itu kita biasanya pakai RCM, Reliability Center Management, di mana sana nanti hasilnya adalah PM, PDM dan CM. Dan ODR ini harusnya pada CM, Dependent Condition Monitoring. Nah, makanya tadi saya juga mungkin bisa jadi masukan buat Pak Iwan. Saya pengalaman ini mengenai resource loading itu Pak. Karena dari RCM itu nanti akan keluar PM yang tiap 3 bulan, 5 bulan, dan setiap tahun itu akan, dan itu sudah keluar dari awal tahun ini Pak. Jadi mana nanti pada suatu level tertentu kita kan harus assign baik material maupun orangnya, sehingga pada saat di waktunya jatuh PM itu bisa langsung dieksekusi
tidak terjadi yang namanya backlog yang tidak tereksekusi tadi, Pak. Karena orang kan macam-macam, ada tiba-tiba kontraknya habis atau musim libur sehingga manpower itu pada saat itu akan berkurang. Termasuk contohnya untuk turbin overhaul itu banyak perlu orang tuh Pak. Dan itu di plan itu nanti WO-WO-nya akan terjadi banyak yang tidak tereksekusi karena resource-nya kurang. Jadi dengan dari awal kita tahu resource loading nanti akan ketahuan berapa available orangnya. Kalau kurang kita sudah bisa mulai kontrak-kontrak orang sehingga pada saat eksekusinya kita sudah tidak ada masalah terutama resource loading. Kira-kira itu yang kira saya sharing, mudah-mudahan ini bisa, karena di reliability itu kalau di tempat saya itu ada melingkupi material management, equipment management. Jadi equipment management itu termasuk long range plan ini Pak. Jadi kapan dia mau overhaul, kapan dia resource loading ini. Kemudian manajemen equipment. Nah ini juga tadi ada pertanyaan, ini harus keterlibatan daripada orang SCM, material. Jangan sampai material itu tidak ada pada saat ini karena masih dalam WO. Nah ini semua harus concern. Biasanya ini satu komando, makanya saya tanya tadi leadership itu harusnya dari level top manajemennya harus concern terhadap reliability, tidak sampai level VP aja, sampai atas juga harus ikut karena ada beberapa yang material yang besar-besar di mana harus tanda tangan dari sampai top manajemen. Kalau dia lambat ya akan mempengaruhi reliability. Itu kira-kira Pak yang pengalaman saya dulu waktu mengadakan program reliability. Makasih Pak Edi. Terima kasih Pak Sukamto Agung, luar biasa komentarnya. Ini Pak Iwan, silakan kalau mau ada ininya ya. Jadi khusus untuk turnaround ya Pak ya, turnaround ataupun shutdown, major shutdown, major overhaul itu. Jadi emang itu ditangani khusus Pak. Jadi di luar dari regular WO gitu ya. Memang itu kalau ada major overhaul atau apa itu memang setahun sebelumnya itu sudah disusun timnya gitu, tim shutdown gitu. Nah, itu mulai dari menyiapkan apa saja, masukan dari inspection, hasil RBI, itu semua di list gitu, apa saja scope shutdown-nya, kemudian materialnya juga dikeluarkan PR-nya gitu, pembeliannya. Jadi diharapkan pada saat kemudian juga kontraknya juga dilihat kapan akan berakhir kontraknya, itu emang semua ada. Nah itu nanti di lead oleh khusus namanya shutdown koordinator gitu. Itu ditunjuk dari salah satu manajer di maintenance nanti, bergantian biasanya. Nah itu saya percaya di sistem itu sudah berjalan bagus Pak. Artinya itu sudah bertahun-tahun dilakukan seperti itu. Memang tantangan yang disebutkan Pak Sukamto tadi betul sekali itu. Artinya kedatangan material tidak tepat waktu, kemudian ada tambahan scope, kemudian kontrak yang sudah mendekat berakhir, itu semua emang kami alami seperti itu. Yep. Nah, untuk reliability yang tim kami ini khusus untuk pengurangan trip tadi, yang disebabkan oleh di luar dari hal-hal yang sudah biasa kami lakukan, ternyata kok masih banyak tripnya. Nah, itulah yang kami coba lihat lagi, apa yang masih kurang tadi. Memang salah satunya RCM, Pak. RCM itu masih belum semua equipment, khususnya misalnya instrumen countervalve-nya sangat banyak. Mana saja yang harus dibongkar? Jumlah kalau harus semua dibongkar itu berapa biaya yang harus diperlukan? Makanya perlu RCM tadi. Ya itu memang kedepannya kami mengarah ke sana sih. Terima kasih Pak Kamto masukannya. Ya. Dan tambahan dikit Pak yang mengenai criticality. Seharusnya kalau tepat saya hanya bukan masalah trip aja Pak, tapi downtime-nya Pak. Karena kalau cuma dia bisa trip 5 kali, kalau downtime-nya cuma sejam nggak ada masalah dibandingkan tripnya sekali tapi downtime-nya sehari Pak. Itu lebih kritikal seharusnya. Ya, nah, ini harusnya jadi. Cuman di tempat kami emang ada target perusahaan KPI, jumlah trip juga penting Pak. Walaupun ada dari sisi operation berdalih seperti yang Bapak sebutkan. Ya. Nggak apa-apa Pak, yang penting kan cepat recover lagi. Oh, tapi dari KPI kaitannya nanti kan dari performa akhir tahun Pak. Yang harus dijaga juga. Buat lead metric-nya ya Pak, untuk lead metric-nya ya. Oke, bagus. Baik,
Ya, makasih Pak Sukamto nih sambil nunggu pertanyaan ini untuk menghabiskan waktu 10 menit lagi. Saya ingin bertanya nih Pak Iwan, Ya, kan dari yang penjelasan tadi itu apakah juga ada kaitan tentang ini Pak, data-data reliability kan sampai ini ada OREDA atau Exida gitu loh. Nah ini apakah dalam menjalankan program reliability improvement itu juga mengacu ke database peralatan ya, keandalan peralatan itu. Iya, terima kasih Pak Edi. Emang itu kondisi idealnya seperti itu ya. Tapi emang ini reliability team ini emang dibentuk, kami prioritas dulu gitu. Artinya yang bisa dilakukan secara cepat dalam waktu 1 tahun untuk mengurangi jumlah trip itu apa dulu gitu kan ya. Yang tadi disebutkan Exida, ORIDA, kemudian data MTBF, setiap part itu nanti digabungkan misalnya menjadi satu train itu seperti apa ininya, reliability-nya. Itu emang kami sudah mulai sebenarnya di luar dari tim task force ini dibentuk sebelumnya itu sudah mengarah ke sana Pak. Kami sudah kerjasama dengan Exida ya itu yang itu ya. Tapi Realasoft dengan Realasoft Pak, Realasoft. Kami sudah mulai akan rencana training, kemudian menyiapkan orang-orangnya. Tapi ternyata di Realasoft itu ada permasalahan di mereka itu perusahaannya itu. Jadi kami kesulitan untuk mengadakan training dengan mereka. Jadi emang idealnya seperti itu Pak. Jadi yang diinginkan manajemen sebelumnya itu emang seperti itu. Jadi equipment reliability sampai level parts gitu. Sampai level parts. Artinya sehingga kita bisa tahu berapa sih umur parts ini gitu ya. Jadi bukan hanya equipment secara besar ya, tapi sampai level parts itu kita bisa tentukan berapa MTBF-nya. Itu kondisi idealnya seperti itu Pak Edi emang. Itu yang kita sedang ya susunlah ke sana karena emang butuh butuh effort dan butuh pengalaman untuk menguasai Realasoft tadi ya. Gitu Pak Edi. Memang ya, jadi teringat Pak itu yang tentang reliability sampai level part. Nah, ini berarti kan ada hierarki ya. Ada part, komponen, sistem. Nah itu juga masing-masing ada ya ini ya Pak ya. Ini ya. Data reliability-nya atau failure rate-nya. Ya, jadi saat ini teman-teman pernah nyusun itu tren itu kan mulai dari satu tren kemudian di breakdown ke equipment gitu kan, yang equipment critical kemudian breakdown lagi ke komponen, breakdown lagi ke parts gitu Pak. Terus sudah ada tapi nilai MTBF-nya itu yang saya sebutkan tadi di sistem SAP kami, Oracle kami itu belum datanya itu belum valid Pak. Jadi yang kami kesulitan untuk mendapatkan MTBF setiap partnya itu berapa. Karena belum ada disiplin dari teman-teman planner ataupun supervisor untuk memasukkan datanya itu berapa lama mereka melakukan perbaikan misalnya satu itu. Kemudian kalau sudah close kapan waktu close-nya complete-nya gitu Pak. Jadi itu sangat penting di sistem untuk mendapatkan data MTBF. Nanti setelah kita susun tadi kan logic and or-nya itu di sistem reliability tadi menggunakan Realasoft itu kita tinggal masukkan aja nanti MTBF setiap parts tadi gitu. Itu Pak, idealnya Pak diinginkan dulunya seperti itu. Tapi butuh effort yang besar Pak. Nanti kita kerjasama dengan ITB mungkin ya. Kalau ini Pak itu kan penamaan ya itu kan ada aset register ya itu ya. Ya. Nah, untuk itu standar yang diacu kalau di PT Bada apa itu Pak? Cara membuat tadi sampai ke part tadi itu. Ya, ada Pak standarnya. Ada, tapi saya nggak tahu apa itu penama. Memang setiap perusahaan mungkin berbeda ya pendekatannya. Saya pernah lihat dari perusahaan lain itu pendekatannya berbeda dengan PT Badak agak berbeda Pak. Kalau kami kan berdasarkan tren apa misalnya tren hotel misalnya, kemudian plan berapa,
plan 1, plan 2 atau plan 3, plan 4, atau plan 5 gitu kan. Kemudian masuk ke tipe equipment-nya apa? Exchanger atau kompresor atau pompa itu. Kemudian masuk lagi ke penomorannya baru, Pak. Gitu. Iya kan ada ISO berapa 18 Ah itu saya nggak hafal itu pakai referensi kayak ISO berapa ya nggak tahu. Nah, berikutnya kalau yang teori keandalan itu kan ada yang dikenal dengan ini Pak, reliability block diagram. Nah, segala macam itu apa juga itu kayak dipakai itu. Ya, itu tadi yang saya sebutkan tadi di tren itu kami pernah buat itu reliability block diagram itu, Pak. Jadi misalnya kelebihan ke tempat kami itu kami punya equipment yang paralel, Pak. Oh, iya, paralel gitu ya. Jadi misalnya kayak pompa gitu, ada pompa backupnya, kemudian nah itu kelebihannya tempat kami sehingga itu bisa mencapai availability tinggi itu salah satunya itu Pak. Kemudian jumlah trennya juga ya kan bisa backup istilahnya spare trennya itu mencukupi apabila ada kegagalan di satu tren misalnya. Itu salah satu. Kemudian jumlah cooling waternya mencukupi apabila atau jumlah boilernya mencukupi apabila ada kegagalan di boiler ataupun cooling water pump gitu Pak. Jadi dari sisi blok diagram memang kami sudah ada, tapi emang perlu direvisi lagi, dievaluasi lagi, disempurnakan lagi sampai mungkin tadi sampai level parts Pak. Harapannya sampai level parts ya. Baik, ini muncul satu pertanyaan nih dari Pak Budi Santoso nih. Selain reliability factor, apakah plan availability juga termasuk di dalam KPI perusahaan dan juga jadi kajian di reliability improvement program ini? Kalau kami namakannya production availability, Pak. Production availability mungkin agak berbeda dengan plan availability ya. Jadi production availability yang tadi 99, kalau saat ini 94%, Pak. Jadi itu di situ ini kuncinya. Ada juga Pak ini Pak terminologi yang OII itu gimana? Itu jadi KPI enggak itu? Overall Equipment Effectiveness. Nah itu juga menjadi. Sebenarnya banyak Pak itu. Kalau kita lihat di buku SMRP itu banyak sekali indikator yang bisa dijadikan reference. Cuman permasalahannya kita punya data atau enggak untuk bisa itu gitu lah. Nah itu permasalahan, makanya kemudian efektivitasnya bagaimana? Emang kita harus cermati. Mungkin tiap perusahaan beda-beda sesuai dengan punya atau enggak datanya. Yang penting itu Pak. Kalau PT Badak untuk OEE itu kami enggak gunakan Pak. Oh tidak dipakai ya? Ya. Masih ada 2 menit lagi silakan. Ini kalau ada Pak Budi tadi mau klarifikasi lagi nggak? Ada tambahan pertanyaan Pak? Biasanya pertanyaannya 1, 2, 3, 4. Ada Pak Edi. Ya terima kasih Pak Iwan. Oh iya Pak Budi. Cuma kalau di sana namanya PT Badak Production Availability ya. Cuma saya ingin tahu juga apakah itu dikaji juga di Reliability Improvement Program ini. Saya tadi nggak nyimak tadi. Apa itu Pak? Production Availability ya? Ya, di itu Pak. Kami salah satu lagging indikatornya adalah Production Availability Pak. Ya. Oke, ya. Terima kasih Pak Iwan. Ya, Pak Budi. Ya. Nah, tentang ini Pak, satu lagi pertanyaan Pak, tentang KPI itu adakah yang juga dibangun, dihitung, didefinisikan oleh PT Badak sendiri itu? Ya. Putus-putus Pak. Oh putus-putus. Enggak, tentang ya, diulang, Pak. KPI. Tentang KPI itu adakah yang didefinisikan spesifik di PT Badak, kemudian dihitung, kemudian diimplementasikan dari data-data yang ada yang tersimpan dalam database. Ya, jadi KPI itu kami susun memang berdasarkan data Pak ya, misalnya tadi jumlah trip itu di challenging Pak, misalnya tahun kemarin tripnya
5 kali, kami bisa cuman 3 kali. Diturunkan nanti targetnya sama manajemen, sama produser ya, biasanya yang challenging gitu. Kemudian efisiensi Pak, thermal efisiensi itu ya kan, artinya penghematan bahan bakar Pak, fuel gas. Kan itu kami menggunakan fuel gas sebagai bahan bakar Pak ya, untuk boiler, untuk menjalankan ini, itu fuel gas dari penguapnya LNG ya Pak ya. Nah itu juga dijadikan sebagai KPI Pak. Kemudian production availability tadi salah satunya juga. Nah semua memang berdasarkan data Pak. Kemudian yang lainnya misalnya CQ dalam hal ini ya istilahnya tidak boleh ada zero lost time gitu ya, zero lost time. Kemudian ada banyak Pak yang berdasarkan data ya. Ya, ya. Ini ada satu pertanyaan muncul lagi Pak. Hasil CRM kritis tapi sangat mahal dan akan mengganggu laporan keuangan. Apakah tetap dibeli? Ini pertanyaannya Pak. CRM apa maksudnya? RCM, oh ini RCM. Ini ada yang bilang ini RCM, sepertinya RCM. RCM ya, Reliability Center Maintenance ya. Iya Pak, emang kadang-kadang reliability itu emang mahal Pak. Makanya emang istilahnya harus pintar-pintar dipilih gitu ya. Jadi makanya agak kita istilahnya terpisah Pak. Kita usulkan yang soal disetujui atau enggak itu manajemen decision Pak, karena kaitannya dengan budget kan ya. Mungkin disetujui tapi tidak sekarang misalnya, tahun depan. Artinya dalam hal ini makanya kami juga sebagai tim reliability itu dalam meeting itu melibatkan seksi-seksi lain gitu, untuk yang penting adalah ini tidak berlebihan, usul rekomendasinya tidak berlebihan. Nah di situ RCM itu tantangannya di situ ya Pak. Kita bikin bagus banget tapi mahal jadi ujung-ujung. Jadi sebenarnya harus secukupnya Pak. Ya, tidak Bu. Ya. Baik, ini tadi pertanyaan terakhir Pak. Jadi jamnya 17.32, ini sudah habis waktu yang sudah dirancang. Sekali lagi atas nama Badan Kejuruan Teknik Fisika BI kami mengucapkan terima kasih pada Pak Iwan Kurniawan yang sudah menyampaikan. Terima kasih Pak Edi, Bapak-bapak ya. Ya, terima kasih pada Pak Wijaya tadi yang sudah menyampaikan momennya. Terima kasih pada Pak Sukamto Agung yang sudah memberikan sharingnya juga. Nanti pokoknya sekali-sekali saya WA ini, tolong ini presentasi di sini. Jadi mohon kesediaannya ini dari sekarang saya umumkan aja. Terima kasih pada ibu-ibu dan bapak sekalian yang sudah bergabung di acara sore hari ini. Kita akhiri acara kita. Kita lanjutkan lagi minggu depan ya, Selasa, Rabu minggu depan. Mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Selamat sore, salam sehat-sehat selalu dimanapun berada. Gunakan protokol kesehatan. Mudah-mudahan kita selalu dijauhkan dari COVID-19. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Edi, Bapak, Ibu. Terima kasih Pak Edi, Pak Iwan. Assalamualaikum, terima kasih Pak Edi dan narasumber. Terima kasih Pak Edi, Pak Iwan. Terima kasih Pak Rinaldi. Izin live Pak. Ya, terima kasih Pak Rudolo. Terima kasih Pak Edi. Terima kasih Pak Narto. Pak Edi, terima kasih. Saya izin live Pak. Terima kasih Pak Budi. Ya. Terima kasih semuanya Pak. Ya, terima kasih semuanya. Terima kasih ya Pak Edi. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Edi. Ya, terima kasih Pak Waidin Wahab.